Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, lewat sakramen pembaptisan, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak terang. Hindarkanlah kami dari kelam kabut kesesatan dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang seiman, salam sukacita dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita memasuki dan merayakan hari Minggu biasa ke-13. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan berrahmat ini menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Dan untuk mencapai tahap tersebut, Tuhan Yesus lewat Injil Matius memberi sebuah penegasan untuk kita sebagai syarat untuk menjadi murid-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi murid Yesus itu berarti siap dan kuat menghadapi berbagai kemungkinan, baik itu berkaitan dengan cobaan, tantangan, bahkan penderitaan hidup. Pernyataan ini ditegaskan oleh Yesus kepada para rasul-Nya yang akan menjalankan tugas dan perutusannya. Hal ini diungkapkan oleh Yesus bukan untuk menakut-nakuti para rasul. Akan tetapi Yesus berusaha membuka gambaran realita yang akan dihadapi para rasul dalam mewartakan kerajaan Allah. Dan semua perkataan Yesus kepada para rasul-Nya dahulu, ini kita alami dan kita hadapi pada zaman sekarang ini. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, ungkapan Yesus dalam perikop ini terkesan berat jika hanya dibaca sepintas tanpa adanya sebuah permenungan dan penghayatan. Bagaimana tidak? Adalah sebuah pertentangan batin jika seorang anak tidak mengasihi bapa dan ibu kandungnya, ataupun juga orang tua, untuk diminta untuk tidak mengasihi anak-anaknya. Tentu Yesus tidak bermaksud demikian.
Yesus tidak menginginkan hal itu terjadi, apalagi menciptakan jurang pemisah antara orang tua dan anak-anaknya. Akan tetapi, perkataan Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa menjadi murid-murid Yesus tak cukup hanya menunjukkan surat baptis ataupun cukup mengakui bahwa kita seorang Katolik. Menjadi murid Yesus yang sejati mesti berbuah dalam setiap kehidupan kita. Berbuah dalam sikap, tutur kata, maupun praktek hidup. Itulah yang diharapkan oleh Yesus dari kita, para pengikutnya. Sehingga lewat kesaksian hidup kita, semua orang mengerti bahwa apa yang kita lakukan tak lain adalah gambaran dari kehidupan dan ajaran Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan ini terungkap jelas spiritualitas iman Kristiani yang sesungguhnya. Hidup sebagai orang Kristen mesti mampu menampakkan wajah Kristus yang hidup. Maka orang-orang yang senantiasa menunjukkan wajah Kristus dalam hidupnya kerap berjiwa merdeka. Kemerdekaan batin yang kita peroleh dalam Yesus membuat kita menjadi pribadi yang lepas bebas tanpa tekanan maupun tuntutan dari pihak manapun juga. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sesuatu yang pasti bahwa ungkapan Yesus dalam perikop Injil ini berlaku untuk kita pada masa ini. Kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus dan seorang Katolik memiliki tugas dan tanggung jawab bersama, yakni menampilkan wajah Kristus serta ambil bagian dalam tugas dan perutusan kita. Takaran dan ukuran yang kita gunakan kepada orang lain akan diukurkan juga kepada kita. Jika kita memberi ukuran kebaikan kepada orang lain, maka pada waktunya orang lain juga akan memberikan ukuran kebaikan kepada kita. Hal ini dipertegas langsung oleh Yesus dalam Injil hari ini. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia milikku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala hal yang baik yang kami peroleh dari kemurahan-Mu. Kami sadar bahwa sebagai murid-murid-Mu, kami masih jauh dari kata layak. Kami sering enggan memikul salib-salib kehidupan kami, bahkan tak jarang mengingkari iman kami akan Dikau. Untuk itu kami mohon berkat-Mu, supaya kami tetap teguh dalam beriman, serta kami mampu untuk bersaksi menampilkan wajah Kristus, Sang Juru Selamat kami. Engkau kami puji dan kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami
mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.